Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori evolusioner. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai teori Darwin dan psikologi evolusioner, yaitu seleksi alam dan adaptasi. Teori Darwin mempopulerkan konsep selection atau seleksi alam pada karyanya yaitu On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Adapun ciri-ciri dari esensialnya seperti yang pertama, terdapat variabilitas natural di dalam satu spesies. Variabilitas lebih dominan diekspresikan dalam aktivitas visual di beberapa anggota sebuah spesies. Hal ini membentuk blok bangunan dasar dari proses evolusi dan unsur terjadinya proses tersebut. Yang kedua, adanya beberapa perbedaan individual yang dapat diwariskan. Variasi yang disebabkan oleh mutasi genetik yang dirasa tidak memberikan keuntungan bagi anggota satu spesies, maka tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Bayangkan saja, di alam ini ada banyak sekali variasi individu dalam satu spesies. Misalnya, ada burung dengan paruh panjang, ada yang pendek. Nah, lingkungan akan memilih individu mana yang paling cocok untuk bertahan hidup. Burung dengan paruh panjang mungkin lebih mudah mencari makan di pohon tinggi, sehingga lebih banyak yang bertahan dan mewariskan sifat paruh panjang ke keturunannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai adaptasi atau adaptation, yang dapat diartikan sebagai struktur fisiologis atau anatomis, sebuah proses biologis, pola perilaku yang secara historis memberikan kontribusi pada kemampuan untuk bertahan hidup dan melakukan reproduksi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa adaptasi merupakan kunci keberlangsungan hidup sebuah spesies. Jika suatu spesies tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, maka spesies tersebut beresiko punah. Teori adaptasi Darwin juga mengajarkan kita bahwa makhluk hidup tidak statis, tetapi terus berubah dan beradaptasi. Mereka yang paling bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Adapun mengenai miskonsepsi tentang adaptasi, yang dimana fitness atau kecocokan evolusioner yang didefinisikan dalam term kesuksesan reproduksi kerap tergantung pada kesesuaian fisik individu. Seleksi alam bekerja hanya dengan materi yang ada dan tidak bisa diramalkan. Jadi, proses evolusi lambat menghasilkan adaptasi yang dapat memecahkan problem untuk lingkungan spesifik yang di masa depan akan mungkin berubah dengan menggunakan materi genetik yang disediakan oleh organisme di dalam unsur biologis. Seleksi alam berarti bahwa organisme yang memiliki bakat-bakat adaptif dalam situasi tertentu cenderung akan bertahan. Nah, dalam teori evolusi Darwin, saya menemukan banyak sekali yang menyatakan bahwa dalam teori tersebut, Darwin menyebutkan bahwasannya manusia berasal dari makhluk primata atau kera. Padahal kenyataannya, Darwin tidak pernah menyatakan bahwa manusia berevolusi dari kera yang hidup saat ini. Lantas, mengapa terjadi kesalahpahaman? Yang pertama, adanya visualisasi yang sederhana, yang dimana gambar-gambar yang sering digunakan untuk menggambarkan evolusi manusia seringkali menyederhanakan prosesnya, sehingga seolah-olah manusia berubah menjadi kera secara bertahap. Yang kedua, bahasa yang tidak tepat. Terkadang istilah berasal dari digunakan secara longgar dalam konteks evolusi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kecocokan inklusif dan teori neo-Darwinian, yang dimana neo-Darwinisme adalah gabungan antara teori evolusi Darwin dengan pemahaman modern tentang genetika. Teori ini menekankan peran mutasi gen, seleksi alam, dan aliran gen dalam proses evolusi. Konsep kecocokan inklusif memperluas pemahaman kita tentang seleksi alam. Jika sebelumnya kita fokus pada keberhasilan reproduksi individu, kecocokan inklusif memperhitungkan juga keberhasilan reproduksi kerabat genetik. Dalam teori neo-Darwinian, konsep kecocokan inklusif sangat heuristik. Selain menjelaskan perilaku algoritmik, ia juga dipakai untuk menjelaskan topik yang beragam
dan lebih komprehensif. Dengan menggabungkan pemahaman tentang genetika, seleksi alam, dan hubungan kekerabatan, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena biologis yang kompleks, mulai dari munculnya spesies baru hingga perilaku sosial hewan. Teori belajar boles adalah sebuah pendekatan dalam psikologi pembelajaran, yang mana menekankan pada peran ekspektasi dalam proses belajar. Nah, adapun konsep utama teori belajar boles, yang pertama yaitu ekspektasi, yaitu organisme belajar menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Misalnya, seekor anjing selalu diberi makanan setelah mendengar bel. Anjing tersebut akan mengasosiasikan suara bel dengan makanan dan akan mulai mengharapkan makanan setiap kali mendengar bel. Yang kedua, yaitu predisposisi bawaan. Boles juga menekankan adanya kecenderungan bawaan atau naluriah pada organisme yang mempengaruhi proses belajar. Misalnya, bayi baru lahir memiliki refleks menghisap, yaitu merupakan predisposisi bawaan untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, yaitu motivasi membatasi fleksibilitas respons, yaitu motivasi yang kuat dapat membatasi kemampuan organisme untuk merespons secara fleksibel terhadap situasi baru. Misalnya, seekor tikus yang sangat lapar akan lebih termotivasi untuk mencari makanan dan mungkin akan mengabaikan bahaya yang ada. Pada pembelajaran klasik, teori Boles memberikan penjelasan yang lebih baik tentang bagaimana pembelajaran klasik terjadi, yaitu melalui pembentukan asosiasi antara stimulus netral dan stimulus tidak bersyarat. Adapun peran motivasi dalam teori ini, yaitu menekankan pentingnya motivasi dalam proses belajar. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, salah satu contohnya yaitu penerapan dalam pendidikan. Teori Boles dapat diterapkan dalam pendidikan dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang positif dan motivasi siswa untuk membentuk ekspektasi yang positif terhadap pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori belajar Boles memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana organisme belajar. Meskipun ada beberapa kritik, teori ini tetap relevan dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang pembelajaran. Batas biologis dan pengkondisian instrumental dalam proses belajar mencakup keterbatasan yang disebabkan oleh faktor genetik, perkembangan otak, dan kondisi fisik individu. Meskipun demikian, keterbatasan ini dapat diminimalkan dengan dukungan yang tepat. Sementara itu, pengkondisian instrumental yang menjelaskan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui penguatan atau hukuman berdasarkan konsekuensi yang menyertainya, menjadikan alat yang efektif dalam membentuk memahami perilaku individu. Komponen utama pengkondisian instrumental. Pertama, penguatan positif, meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Seperti contohnya, seorang anak diberi hadiah setelah merapikan mainan. Yang kedua, hukuman. Memberikan hukuman positif, memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mengurangi kemungkinan perilaku yang terjadi lagi. Kemudian contohnya, seseorang karyawan mendapatkan teguran karena datang terlambat. Pengkondisian instrumental menekankan hubungan antara perilaku dan konsekuensi. Ini sangat berguna dalam memahami dan mengaplikasi perilaku, baik dalam konteks pendidikan, psikologi maupun pelajaran. Pengkondisian operan adalah sebuah proses pembelajaran di mana perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh Skinner yang menekankan bahwa perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui pemberian penguatan atau hukuman. Robert Bowles, ia menghubungkan pengkondisian operan dengan psikologi evolusioner, menjelaskan bahwa respon dan perilaku yang muncul seringkali berakar pada adaptasi evolusioner. Bowles menyoroti bahwa perilaku yang dipelajari melalui pengkondisian seringkali berkaitan dengan fungsi biologis dasar, seperti mencari makanan, menghindari predator, atau reproduksi. Contoh eksperimen pengkondisian operan. Eksperimen Skinner dengan tikus. Tikus ditempatkan di dalam kotak Skinner yang memiliki tuas. Setiap kali tikus menekan tuas, ia diberi makanan atau penguatan positif.
Tikus belajar bahwa menekan tuas akan menghasilkan makanan dan lebih sering menekan tuas. Auto-shaping adalah proses pembelajaran di mana hewan secara otomatis mengasosiasikan stimulus netral dengan penguatan tanpa perlu pengondisian eksplisit. Auto-shaping menunjukkan bahwa respon tertentu dapat muncul secara naluriah sebagai hasil dari pengaruh evolusioner. Salah satu contoh eksperimen auto-shaping dilakukan oleh Brown dan Jenkins. Dalam eksperimen ini, burung merpati ditempatkan dalam kotak percobaan. Ketika lampu menyala, makanan akan diberikan setelah beberapa detik. Meskipun burung merpati tidak perlu melakukan perilaku tertentu untuk mendapatkan makanan, mereka mulai mengembangkan perilaku menggerakkan paruh mereka ke arah lampu setelah beberapa kali pengulangan. Ini menunjukkan bahwa burung merpati belajar untuk mengasosiasikan lampu dengan makanan, meskipun tidak ada penguatan langsung yang diperlukan. Kedua konsep ini menunjukkan bagaimana perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik melalui penguatan eksplisit atau operan maupun asosiasi otomatis atau auto-shaping. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori aversi cita rasa yang dikondisikan atau kita kenal sebagai efek Garcia. Teori aversi cita rasa yang dikondisikan merupakan konsep penting dalam psikologi belajar yang menggambarkan individu, baik manusia maupun hewan, belajar untuk menghindari mengkonsumsi makanan atau rasa tertentu setelah dikaitkan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan seperti mual, pusing, atau rasa sakit. Garcia dan Collins mengemukakan bahwa hewan kelompok 1 mengembangkan perilaku menghindari air terang dan bersuara berisik. Hewan di kelompok 2 tidak ada aversi apapun. Hewan di kelompok 3 tidak ada aversi terhadap air sakarin. Sedangkan pada hewan kelompok 4 yaitu bersikap menjauh atau menghindar pada air sakarin. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa teman-teman lihat pada penjelasan template tersebut. Pada eksperimen yang dilakukan oleh Garcia dan Collins, yaitu melibatkan 4 kelompok tikus yang haus dan diberikan dengan berbagai jenis air. Kelompok pertama diberi air yang disinari cahaya dan suara berisik, dan jika tikus meminumnya, ia akan segera mendapatkan strum di kakinya. Kelompok kedua diberi air jernih serta suara berisik, dan diberi sinar X yang menyebabkan mereka merasa mual atau pusing. Kelompok ketiga diberikan air rasa sakarin dan disetrum pada kakinya setelah meminum air tersebut. Dan kelompok terakhir, yaitu kelompok 4, diberikan air yang berasa sakarin dan dihubungkan dengan rasa mual. Aversi cita rasa yang dikondisikan melalui efek Garcia menggambarkan bagaimana pengalaman negatif dapat membentuk aversi terhadap makanan tertentu dengan cara yang berbeda dari pengkondisian klasik biasa. Dengan ini, kita dapat lebih memahami mekanisme belajar dan adaptasi dalam konteks perilaku manusia dan hewan dalam terapi perilaku dan pendidikan. Behaviorisme biologis ialah menjelaskan hubungan antara perilaku dengan faktor biologis, seperti genetik, struktur otak, dan fungsi fisiologis tubuh. Penjelasan ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dan hewan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, tetapi juga oleh proses biologis internal yang mendasarinya. Para pendukung behaviorisme biologis percaya bahwa interaksi antara faktor biologis dan lingkungan menghasilkan pola perilaku tertentu. Materi ini sering menggunakan eksperimen laboratorium untuk memahami bagaimana mekanisme biologis, seperti neurotransmitter atau hormon, memengaruhi respon terhadap rangsangan. Salah satu konsep utama dalam behaviorisme biologis adalah preparedness, yang mengacu pada kemampuan bahwa organisme untuk mempelajari jenis perilaku tertentu lebih cepat dibandingkan perilaku lainnya. Behaviorisme biologis juga menyoroti pentingnya struktur otak dan fungsi neurofisiologis dalam perilaku. Penelitian ini sering menggunakan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikologi, biologi, dan ilmu saraf. Misalnya, studi tentang bagaimana amigdala mempengaruhi pembelajaran emosi atau bagaimana dopamin terkait dengan motivasi dan penguatan.
Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar behaviorisme tradisional seperti penguatan dan hukum tetap relevan, pemahaman perilaku manusia dan hewan menjadi lebih lengkap ketika faktor biologi turut diperhitungkan.